Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Terima kasih pada Bapak Ibu Guru semua yang telah meluangkan waktunya. Kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti aksi nyata dari saya sebagai guru penggerak angkatan 11 dalam menerapkan diseminasi modul 1.4. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai di slide berikut, saya mau buat pantun dulu buat Bapak Ibu. Mohon dibantu dengan caket-caketnya ya. Oke. Jalan pagi di Tugu Kendari. Beli bubur sambil makan nasi. Sebelum saya mempresentasikan diri, perkenalkan, nama saya Arce dari SMA Negeri 2 Kendari. Terima kasih Bapak Ibu. Diseminasi modul 1.4 tentang menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu pasti sudah tahu tuh apa budaya positif. Sudah ya? Terima kasih. Saya lanjut di slide berikut. Jadi konsep kunci untuk budaya positif itu ada 7 perilaku yang kita lakukan terhadap siswa kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang berikut, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk konsep budaya positif ini ada 7, semua berpihak pada murid. Tentunya kita lakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan budaya positif ini menimbulkan rasa nyaman untuk murid karena mereka belajar di lingkungan yang berpihak pada mereka. Lanjut untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran kurikulum Merdeka. Di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Jadi yang kemarin pemaparan visi dalam kurikulum Merdeka itu selalu kita sisipkan profil pelajar Pancasila. Di antaranya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikut mandiri, bernalar kritis, kreatif dan berpikir global. Lanjut ya. Untuk merubah paradigma cara berpikir kita, di sini ada pendekatan teori kontrol. Jadi selalu apa yang ada di pikiran kita selalu ada teori kontrol. Kita bisa kontrol dari apa yang muncul di pikiran kita. Bagaimana cara berpikir kita? Pertama, stimulus cara berpikir kita harus kita kontrol dengan selalu berpikir positif. Yang pertama contoh ya, untuk kenyataan atau realita kita sama. Selalu di sini kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama. Dan untuk teori kontrol, di situ dilihat ya,
bahwa kebutuhan kita adalah berbeda. Jadi ada satu kontrol yang bisa mengontrol pemikiran kita. Yang kedua, biasa kita melihat semua orang itu melihat hal yang sama. Jadi untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada akhirnya kita harus kontrol dengan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang terakhir, model berpikir. Biasa kita berpikir menang atau kalah. Jadi kita rubah, harus kita kontrol bahwa harus menang dan menang, jangan ada yang kalah, tapi tetap kita berpikir bahwa kita dan teman kita menang. Yang berikut, oke, disiplin positif. Disiplin positif adalah, sini bisa Bapak Ibu lihat, suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Jadi untuk hukuman dalam modul disiplin positif ini pada anak tidak ada yang namanya hukuman. Jadi tidak semua disiplin itu ditegakkan dengan hukuman. Jadi itu yang kita terapkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin kuat. Disiplin ini muncul dalam diri siswa, tidak harus dengan hukumannya. Nanti ada posisi kontrol, kita lihat. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut di motivasi perilaku manusia. Di sini muncul pertanyaan tematik, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Kemudian, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk hanya sekedar, biasa kalau kita melakukan sesuatu pamrihnya itu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain ataupun mendapat hadiah, ataupun kita biasa kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Jadi terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi ada motivasi yang didasari untuk melakukan tindakan. Jadi semacam ini ya, Bapak Ibu tinggal lihat kira-kira dari pertanyaan pemantik apa yang mendasari Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, oke. Jadi untuk motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Ada tiga menjadi motivasi perilaku manusia. Yang pertama, biasanya kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitupun yang terjadi pada siswa kita. Jadi siswa kita biasa melaksanakan tugas hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, biasa siswa itu melaksanakan atau melakukan tugas hanya untuk mendapatkan penghargaan atau hanya untuk mendapatkan nilai, tidak muncul kesadaran. Yang ketiga, yang kita inginkan bahwa untuk melakukan sesuatu itu sadar dari diri sendiri. Kita ingin menghargai diri sendiri. Jadi yang kita inginkan pada siswa dari tiga perilaku ini kira-kira yang mana yang Bapak Ibu inginkan? Yang ketiga ya, oke. Kita sepakat ketiga bahwa anak-anak itu atau murid kita melakukan tugas karena mereka muncul nilai dari diri sendiri dengan menghargai dirinya sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena adanya penghargaan. Oke. Oke. Begitupun yang terjadi pada diri kita ya Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru, saat kita hadir tepat waktu di kelas, ada motivasi yang mendasari kita. Kira-kira Bapak Ibu apa motivasinya sehingga Bapak Ibu hadir tepat waktu di kelas? Di situ bisa dilihat di slide. Kita tepat waktu di kelas karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau ingin mendapat pujian
konsentrasi. Jadi yang Bapak Ibu inginkan di sini adalah menghargai waktu ya. Jadi kita tepat waktu karena kita menghargai waktu. Karena biasanya kita ini adalah panutan bagi siswanya kita. Ketika kita hadir tepat waktu, maka siswa kita juga melakukan apa yang kita lakukan. Kita adalah guru, kita yang dicontoh. Yang terakhir, ataukah Bapak Ibu ambil kombinasi dari dua motivasi atau ketiganya? Bapak Ibu yang tinggal lihat ya, perilaku mana kira-kira yang Bapak Ibu ingin lakukan. Budaya positif yang berikut dilihat ya, kebutuhan dasar manusia. Ini yang terjadi sama siswa kita. Jadi siswa itu pada dasarnya tidak ada yang nakal, tidak ada yang bandel. Begitupun pada diri kita, pada anak kita di rumah, ada kebutuhan dasar manusia. Sehingga seseorang itu misalnya menjadi tidak menghargai atau bahkan bandel. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia di sini saya buat dalam bentuk teka-teki ya. Nanti Bapak Ibu kira-kira siapa yang bisa yang pertama? Yang pertama apa kira-kira gimana? Kesenangan. Oke. Jadi yang pertama adalah kesenangan. Oke. Jadi siswa kita biasa yang melanggar peraturan ataupun yang melanggar tata tertib, salah satunya pasti karena faktor kesenangan. Jadi dia melanggar peraturan karena ada kesenangannya yang tidak terpenuhi. Jadi ada kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, siapa bisa? Oke, pelajaran Cinta dan kasih sayang. Oke, cinta dan kasih sayang ya. Oke, jadi kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Jadi siswa kita, saya pengalaman selama jadi wali kelas ya. Jadi tidak ada seperti yang saya katakan tadi, tidak ada siswa yang bandel. Ketika siswa kita bermasalah, apakah dari kehadirannya atau karakternya, yang dibutuhkan, saya sudah survei di beberapa perwalian saya, rata-rata mereka butuh perhatian. Dalam hal ini cinta kasih sayang tidak didapatkan di orang tuanya, makanya mereka itu membuat ulah di sekolah dengan mencari perhatian karena mereka butuh cinta dan kasih sayang. Lanjut. Oke, yang berikut yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga. Oke, Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan. Oke, terima kasih Bu. Yang ketiga adalah kebebasan. Jadi pada dasarnya itu setiap individu yang butuh kebebasan. Dia berhak menentukan apapun pilihannya. Jadi kita berikan dia kebebasan untuk menentukan pilihannya atau minatnya. Itu pun yang terjadi pada siswa kita. Kita berikan kebebasan bagaimana gaya belajarnya, apa yang dia inginkan. Yang keempat, penguasaan. Oke, Ibu Nursiba, penguasaan. Oke. Yang keempat, penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar siswa kita. Oke, kulitnya apa? Bertahan hidup. Oke, bertahan hidup ya. Salah satu kebutuhan dasar kita bertahan hidup. Di sini jangankan siswa, kita guru saja kalau dalam keadaan lapar, kita tidak fokus belajar ya, Bapak Ibu ya. Kita tidak akan fokus mengajar. Itu pun yang terjadi pada siswa kita. Ada kebutuhan dasarnya. Kira-kira belum sarapan kan? Sampai sehingga dia tidak fokus. Jadi itu salah satunya bertahan hidup, rasa lapar. Jadi yang menyebabkan siswa tadi misalnya tidak fokus untuk belajar. Sampai sini untuk kebutuhan dasar Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, ini ya jawaban dari 5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Yang pertama tadi kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi siswa kita harus bahagia dulu. Itu pun kita guru. Ketika kita datang di sekolah perasaan bahagia, maka kita akan melayani siswa kita dengan senang. Begitupun siswa. Siswa juga harus ada rasa bahagianya. Bagaimana rasa senangnya sehingga dalam menerima pelajaran dia bisa fokus dengan rasa bahagia. Jadi harus ada rasa bahagia dulu, baik siswa ataupun gurunya harus ada rasa bahagia.
cinta dan kasih sayang seperti tadi, jadi ada rasa diterima. Jadi dia ada rasa diterima bahwa kita membutuhkan siswa. Jadi ketika kita melayani siswa dengan cinta dan kasih sayang, maka siswa akan merasa bahwa mereka diterima. Itu kebutuhan dasarnya. Yang berikut kebebasan. Kebebasan di sini kita lihat kebutuhan akan pilihan. Jadi kebebasan di sini kita harus pahami bahwa siswa kita punya gaya belajar sendiri. Mereka punya pilihan sendiri, minat sendiri. Jadi ada sifat mandiri. Jadi kita tidak paksa siswa tadi gaya belajarnya bagaimana. Jadi mereka tentukan dengan pilihannya sendiri. Yang berikut untuk penguasaan. Ya, penguasaan ini kebutuhan. Jadi setiap siswa itu mereka ingin diakui. Jadi mereka butuh pengakuan atas kemampuannya atau prestasinya. Jadi ketika siswa kita mampu mengerjakan tugas atau melakukan sesuatu, mereka butuh pengakuan. Oke, yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia terakhir adalah bertahan hidup. Jadi dilihat ya, bertahan hidup yang pertama rasa lapar seperti tadi ya. Tentunya jangankan siswa, kita guru saja kalau rasa lapar, maka kita tidak akan fokus mengajar tentu pada siswa. Kemudian rasa aman secara psikologisnya. Jadi siswa harus merasa aman dulu. Makanya ini terangkum dalam budaya positif. Kalau siswa merasa tidak aman, misalnya kita ciptakan lingkungan sekolah, jadi mereka akan tidak fokus. Oke, dari 5 kebutuhan dasar tadi, sekarang ada testing ya, testing. Jadi perilaku seorang siswa, Bapak Ibu, silakan ada pilihannya A, B, C, dan D. Silakan dibaca Bapak Ibu. Perilaku yang pertama, Aryo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Ibu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Oke, ada 4 pilihan situ. Ketika perilaku Aryo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira Bapak Ibu dari A, B, C, dan D pilihannya apa itu? Ibu Nana, apa Ibu Nana? Kesenangan. Oke, kesenangan. Ada jawaban yang lain? Kekenyangan. Ini sudah jam-jam rawan ya. Oke, kita lihat jawaban dari Ibu Nana. Oke, kesenangan. Berarti karena Ibu Nana kenyang, jadi senang. Kita lanjut di perilaku Aryo yang kedua. Oke, dari perilaku Aryo tadi, kemudian muncul di sini kebutuhan Aryo, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira apa itu musibah? Cinta dan kasih sayang. Sepakat Pak Usman? Tidak. Nanti bisa. Oke, jawaban dari Pak Usman. Apa tadi Pak Usman? Cinta dan kasih sayang. Kita lihat ya. Oke. 100 buat Pak Usman. Untuk penghargaan Pak Usman. Oke. Yang berikut kita lihat tingkah Aryo. Oke, dari perilaku Aryo tadi, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan, Pak. Sudah mantap semua. Penguasaan. Oke, penguasaan ya. Hebat, bukan saja Aryo yang hebat, ibu guru juga hebat. Oke, yang berikut. Oke, aku bosan belajar berwarna terus di dalam kelas. Jadi dia merasa bosan si Aryo. Kira-kira apa ini? Kebebasan. Coba kita lihat jawabnya dari kebebasan. Oh, sehat.
Oke, sekarang kita masuk di posisi kontrol restitusi. Jadi kita sebagai guru ada yang namanya posisi kontrol. Kita berada di posisi mana? Yang pertama, untuk posisi kontrol yang pertama, kita guru di sini sebagai penghukum. Sebagai penghukum yang hasilnya nanti pada siswa kita kemungkinan murid marah dan mendendam. Jadi Bapak Ibu silakan pilih posisi Bapak Ibu di posisi keberapa? Ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Jadi di sini hasilnya nanti siswa akan merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi yang ketiga, kita Bapak Ibu guru sebagai teman. Jadi Bapak Ibu guru bisa sebagai teman, tapi di sini hasilnya ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan kita. Negatifnya, murid akan tergantung pada kita. Jadi biasa karena kita akrab, bisa saja juga negatifnya murid menjadi semacam tidak menghargai. Jadi itu sisi negatifnya ya. Jadi ketika siswa kita jadikan teman, ada positif, ada negatifnya. Yang keempat, posisi pemantau. Pemantau ini jadi suaranya atau bahasa tubuhnya dia datar. Datar saja untuk pemantau ya. Yang terakhir, Bapak Ibu sebagai manajer. Dari kelima posisi ini Pak Usman pilihnya sebagai apa? Manajer. Alhamdulillah kita semua ingin menjadi manajer. Posisi manajer itu yaitu hasilnya nanti guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan untuk jalan keluar permasalahannya atau dengan bimbingan. Jadi yang diharapkan dari 5 posisi kontrol ini kita adalah sebagai manajer. Terima kasih. Yang berikut ada video. Silakan Bapak Ibu nonton video. Kira-kira Bapak Ibu inginnya di posisi mana? Tadi Bapak Ibu sebagai manajer kita lihat perilakunya dan menggambarkan 5 posisi kontrol. Suaranya. Halo. Oh iya. Oke, dari video ini sekarang posisi yang sebagai apa guru? Membuat rasa bersalah ya?
Posisi pengantar. Bosnya saja, Bu. Goyang saja bosnya. Ya. Oke Bapak Ibu, dari video ini kita paham dengan posisi kontrolnya ya. Kira-kira kita di posisi kontrol mana? Ketika kita sebagai penghukum, kita lihat bagaimana reaksinya murid. Ketika kita sebagai teman, dan yang terakhir, kira-kira Bapak Ibu sepakat ya? Ininya yang terakhir, Bapak Ibu, kita lanjut di motivasi perilaku manusia. Di sini muncul pertanyaan tematik, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Kemudian, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk hanya sekedar biasa kalau kita melakukan sesuatu, pamrihnya itu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain ataupun mendapat hadiah? Ataupun kita
kita biasa kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Jadi terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi ada motivasi yang didasari untuk melakukan tindakan. Jadi semacam ini ya, Bapak Ibu tinggal lihat kira-kira dari pertanyaan pemantik apa yang mendasari Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, oke. Jadi untuk motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Ada tiga menjadi motivasi perilaku manusia. Yang pertama, biasanya kita melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitupun yang terjadi pada siswa kita. Jadi siswa kita biasa melaksanakan tugas hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, biasa siswa itu melaksanakan atau melakukan tugas hanya untuk mendapatkan penghargaan atau hanya untuk mendapatkan nilai, tidak muncul kesadaran. Yang ketiga, yang kita inginkan bahwa untuk melakukan sesuatu itu sadar dari diri sendiri. Kita ingin menghargai diri sendiri. Jadi yang kita inginkan pada siswa dari tiga perilaku ini kira-kira yang mana yang Bapak Ibu inginkan? Yang ketiga ya, oke, kita sepakatkan ketiga bahwa anak-anak itu atau murid kita melakukan tugas karena mereka muncul nilai dari diri sendiri dengan menghargai dirinya sendiri, bukan karena hukum, bukan karena adanya penghargaan. Oke. Oke. Begitupun yang terjadi pada diri kita ya Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru saat kita hadir tepat waktu di kelas, ada motivasi yang mendasari kita. Kira-kira Bapak Ibu apa motivasinya sehingga Bapak Ibu hadir tepat waktu di kelas? Di situ bisa dilihat di slide. Kita tepat waktu di kelas karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau ingin mendapat pujian dari atasan. Yang berikut, atau apakah kita ingin mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Jadi yang Bapak Ibu inginkan di sini adalah menghargai waktu ya. Jadi kita tepat waktu karena kita menghargai waktu. Karena biasanya kita ini adalah panutan bagi siswanya kita. Ketika kita hadir tepat waktu, maka siswa kita juga melakukan apa yang kita lakukan. Kita adalah guru, kita yang dicontoh. Yang terakhir, ataukah Bapak Ibu ambil kombinasi dari dua motivasi atau ketiganya? Bapak Ibu yang tinggal lihat ya perilaku mana kira-kira yang Bapak Ibu ingin lakukan. Budaya positif yang berikut dilihat ya, kebutuhan dasar manusia. Ini yang terjadi sama siswa kita. Jadi siswa itu pada dasarnya tidak ada yang nakal, tidak ada yang bandel. Begitupun pada diri kita, pada anak kita di rumah, ada kebutuhan dasar manusia. Sehingga seseorang itu misalnya menjadi tidak menghargai atau bahkan bandel. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia. Di sini saya buat dalam bentuk teka-teki ya. Nanti Bapak Ibu kira-kira siapa yang bisa yang pertama? Yang pertama apa kira-kira yang benar? Kesenangan. Oke. Jadi yang pertama adalah kesenangan. Oke. Jadi siswa kita biasa yang melanggar peraturan ataupun yang melanggar tata tertib, salah satunya pasti karena faktor kesenangan. Jadi dia melanggar peraturan karena ada kesenangannya yang tidak terpenuhi. Jadi ada kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, siapa yang bisa? Oke, pelajaran Cinta dan kasih sayang. Oke, cinta dan kasih sayang ya. Oke, jadi kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Jadi siswa kita, saya pengalaman selama jadi wali kelas ya. Jadi tidak ada seperti yang saya katakan tadi, tidak ada siswa yang bandel.
Ketika siswa kita bermasalah, apakah dari kehadirannya, seperti yang Bapak Ibu tadi sepakat bahwa dari 5 posisi kontrol, Bapak Ibu ini menjadi di posisi manajer. Jadi siswa juga bisa menerima dan sadar atas kesalahannya dan bahkan sepakat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi dicarikan solusinya di situ. Sebagai manajer kita carikan solusinya. Oke, untuk budaya positif yang berikut adalah keyakinan kelas. Ibu Ani, keyakinan kelas sudah pernah buat, Bu Ani? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau dilihat di slide itu silakan Bapak Ibu. Antara keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Bapak Ibu, kira-kira dari pernyataan di atas itu benar atau salah? Salah. Berarti antara keyakinan kelas dan peraturan kelas hal yang berbeda ya? Oke, hal yang berbeda. Oke, berarti Bapak Ibu sudah banyak paham ya dan sudah melakukan mana keyakinan kelas, mana peraturan kelas. Oke, jawabannya kita lihat di slide berikut. Oke, jawabannya adalah salah. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang berbeda. Oke, lanjut. Silakan dilihat ya. Untuk penjelasannya bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas itu dia melibatkan siswa. Guru tidak terlibat. Jadi kita minta siswa yang munculkan poin-poin apa, kemudian kita sepakati bersama. Sementara kalau peraturan kelas dia dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi guru yang buat peraturan misalnya tidak boleh keluar sementara mengajar. Jadi guru yang membuat. Sementara keyakinan kelas siswa yang munculkan peraturan-peraturan itu. Jadi yang kemarin saya lakukan itu di kelas. Jadi saya minta beberapa siswa. Jadi mereka munculkan, ada yang minta HP di silent, ada yang minta bahkan tidak boleh bajunya keluar, tidak boleh memakai topi dalam kelas. Mereka munculkan sendiri. Dan kami guru tinggal mengarahkan, membuat kesepakatan bersama siswa. Oke, ini yang saya lakukan di kelas KJIJ. Jadi siswa sendiri yang tulis Bapak Ibu. Mereka tulis apa-apa yang mereka inginkan untuk keyakinan kelasnya. Jadi bukan peraturan ya, bukan saya yang buat siswa. Jadi mereka buat, mereka satu persatu maju. Mereka buat kira-kira apa aturan yang mereka inginkan. Oke. Budaya positif yang berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak nilai kebajikan situ, dilihat di slide ya. Di antaranya ada rasa peduli, keterus-terangan, rajin, integritas, rasa hormat. Jadi banyak nilai kebajikan yang Bapak Ibu bisa ambil dari budaya positif ini ya. Lanjut di slide berikut. Sekarang kita lihat setiap tindakan kita ada nilai kebajikan yang muncul. Kira-kira nilai kebajikan apa dari peraturan yang dibuat. Di sini contoh di slide menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikan yang muncul adalah keselamatan. Kalau membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Bapak Ibu semua sudah paham ya. Kalau masuk guru penggerak, insya Allah belajarnya lebih mudah karena sudah ada dasarnya. Kemudian yang ketiga, kalau dilarang menggunakan kata kasar, kira-kira apa nilai kebajikan yang muncul? Kesopanan. Oke, coba kita lihat jawabannya, apakah benar atau tidak. Mau dapat hadiah? Mau dapat hadiah Bapak Ibu? Mau. Nanti Bapak Ibu melakukan sesuatu karena dapat hadiah. Kembalikan lagi. Oke, ini jawabannya. Oke. Jawaban pertama keselamatan benar, yang kedua menjaga kebersihan benar, yang ketiga tadi bersikap hormat. Oke.
keyakinan kelas tadi ada langkah-langkah yang kita buat. Jadi di sini saya acak Bapak Ibu kira-kira siapa yang bisa urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama apa, yang kedua apa. Jadi Bapak Ibu silakan aja kira-kira yang pertama mana. Ini di urutan keberapa, dan seterusnya ada dalam urutan. Silakan Bapak Ibu pikirkan mana urutannya yang pertama. Pertama berdiskusi menunjukkan peraturan yang perlu ditaati. Yang kedua mengubah peraturan-peraturan. Toh? Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ketiga, Oke, Ibu Nana? diskusi kurang cinta dan kasih sayang itu. Mengejar ulang enam. Pertama, berdiskusi menunjukkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kedua, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ketiga, apa lagi nih? Ini saja. Menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai. Jangan boleh. Ketiga, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Keempat, kelima, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Terakhir, keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mantap. Ini pengaruh selesai. CDMB. Amin. Kelebihan anak nih sekarang. Pengaruh velo-velo. Kelebihan rasa cinta dan kasih sayang. Kita kurang kebutuhan sekarang. Setelah dapat perhatian Dan sudah selesai kebutuhan dasarnya tadi bertahan hidup. akan hidup. Bertahan hidup tadi Iya, sudah. kelima sudah terpenuhi. Oke, jadi jawabannya ada yang beda dengan Ibu Nana? Ibu Ani? Sama. Sama. Oke, karena sudah terpenuhi kebutuhan dasar yang kelima. Oke. Kebutuhan biologi dengan kasih sayang. sudah terpenuhi Coba kebutuhan kita lihat dasar. jawaban Ibu Nana, urutannya. Iya. Oke, ini apa sebetulnya? Jadi yang pertama berdiskusi dulu memunculkan apa yang harus ditaati. Yang kedua kita ubah menjadi kalimat yang positif. Biasanya anak-anak yang munculkan bahasanya, ya kita ubah menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga kita cari peraturan menjadi nilai kebajikan yang tadi. Nilai kebajikan yang dimunculkan tadi slide sebelumnya. Yang keempat kita berdiskusi gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir kita tinjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apa yang ditambahkan? Biasanya kan misalnya kita yang disepakati misalnya 6. Ternyata ada lagi yang melanggar selain dari 6. Itu maksudnya yang ke-6 itu kita tinjau ulang dari waktu ke waktu apa yang mau ditambahkan. Bisa Bapak Ibu sepakat? Sepakat ya. Oke, kita lanjut di budaya positif. Yang berikut adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah dengar segitiga restitusi? Belum Bu, belum. Belum ya? Oke. Itu Kalau segitiga bermuda. konseling sudah tahu barangkali sudah sering dengar ya. Saya hafal segitiga sama kaki. Bagaimana Pak Usman? Saya hanya tahu segitiga sama kaki. Ada segitiga mas. Segitiga Oke. kasih sayang. Segitiga sama. Jadi Cinta yang segitiga. kalau di budaya positif ada namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita buat siswa itu sadar dengan kesalahannya sendiri. Segitiga restitusi prosesnya yaitu menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki
kuat lagi. Jadi setelah dia sadar akan kesalahannya, mereka tumbuh menjadi karakter yang lebih kuat. Kemudian slide berikut adalah gambar segitiga restitusinya Bapak Ibu. Jadi ada tiga langkah pada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan. Jadi kita validasi dulu kebutuhan, kenapa, kebutuhan dasar apa yang menyebabkan sehingga siswa tadi melakukan kesalahan. Yang kedua, kita stabilkan identitasnya dulu. Kita stabilkan dengan bahasa bahwa semua orang itu punya salah, baik siswa baik guru. Jadi setiap manusia melakukan kesalahan. Yang berikut, yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan yang telah dibuat tadi. Menanyakan keyakinannya tentang pelanggaran atau kesalahan yang sudah dibuat. Di sini saya berbagi pengalaman ya. Di kelas 10 listrik B, Bapak Ibu yang mengajar di 10 listrik B tentunya tahu siswa yang nama Rasid ya, Ibu Linda ya. Dia mati tapi sana. Tadi dia mati sana. Saya rekam lagi. Aman. Nanti tinggal diedit di sana. Speaker itu dikasih mix sudah. Terus sudah habis juga. Oke Bapak Ibu, dari siswa Rasid tadi saya bereksperimen dengan segitiga restitusi. Alhamdulillah Rasid berjanji dan sudah berjalan 2 kali pertemuan ini tidak bolos lagi. Jadi barangkali ini bisa praktekkan, coba lakukan pendekatan dengan segitiga restitusi. Karena ketika kita sebagai penghukum, siswa tadi akan dendam, bahkan semakin berulang. Tapi ketika kita lakukan, kita sebagai manajer, posisi kontrol manajer, kemudian kita panggil Rasid dengan 3 tindakan atau 3 langkah restitusi. Yang pertama yang saya lakukan, saya tanya dulu Rasid. Saya tanya dulu kenapa sampai dia bolos. Ternyata jawabannya tadi dia mengantuk. Berarti kebutuhan dasar Rasid tadi mengantuk. Jadi ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, mengantuk. Kemudian saya stabilkan identitasnya bahwa bukan Rasid saja yang pernah buat kesalahan. Saya juga pernah jadi siswa seperti dia. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya juga sebagai guru manusia biasa pernah melakukan kesalahan. Kemudian si Rasid memang terima. Alhamdulillah dia terima, dia sadar. Kemudian saya kasih pilihan, belajar itu kebutuhan atau tidak? Jawabannya si Rasid kebutuhan. Kemudian saya yakinkan langkah yang ketiga bahwa sudah ada keyakinan kelas yang kita buat tadi. Salah satunya yang mereka sepakati adalah disiplin. Jadi yang dilakukan dia sadar bahwa dia tidak melaksanakan keyakinan kelas yang disiplin. Sampai sini Bapak Ibu paham? Ada yang ditanyakan Bu Eli? Aman, oke. Aman ya. Kita oke, sebelum saya lanjut ke Ibu Linda Kahar ya, Bu Linda Kahar, saya ingin berbagi praktik baik pada teman-teman sekalian di sini. Jadi semoga teman-teman tergerak untuk mengikuti program guru penggerak. Karena di sini banyak ilmu yang kita dapat Bapak Ibu. Saya jujur ya, sebelum saya ikut guru penggerak, memang bawaan saya hanya marah. Kita masuk di kelas, posisi kita sebagai penghukum, kita selalu serba mengancam, karena seperti tadi, siswa terpaksa karena merasa melaksanakan sesuatu tadi karena takut dihukum, jadi bukan karena kesadarannya.
Jadi yang kita inginkan dengan budaya positif ini Bapak Ibu, siswa akan merasa aman dengan lingkungan. Jadi yang pertama siswa merasa aman dengan lingkungan. Kemudian mereka sadar bahwa belajar itu adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan. Yang berikut Bapak Ibu, setelah saya mengikuti guru penggerak di modul 1 kemarin tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di situ saya memang artinya yang tadinya pendidikan itu saya paksa sesuai mata pelajaran saya, sesuai keinginan saya. Setelah saya mengikuti di modul tersebut, saya paham bahwa setiap siswa atau setiap murid itu adalah unik. Mereka lahir dengan keunikannya masing-masing. Mereka punya minat masing-masing. Mereka punya gaya belajar masing-masing. Oke, jadi yang kita inginkan di sini di kurikulum Merdeka dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, kita munculkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita ingin tumbuhkan karakter siswa tadi, yang antaranya inovatif. Jadi cara belajar mereka kita kembalikan ke mereka sendiri, apa yang dia inginkan. Jadi kita diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah seorang petani. Kita pupuk bagaimana tanaman itu akan tumbuh. Jadi kita sebagai petani banyak tanaman di dalamnya. Jadi siswa ini kita ibaratkan adalah bibit, bagaimana kita mau kembangkan mereka. Dan pasti Bapak Ibu percaya bahwa setiap siswa itu sudah ada kodratnya, sudah ada kodrat alamnya. Kelak dia akan menjadi apa? Oke. Semoga di bulan 8 ini Bapak Ibu tergerak untuk mengikuti program guru penggerak. Dengan Anda mendaftar, setidaknya Anda sudah tergerak. Yang mudah ya, bulan Agustus Ibu tidak paham. Sudah ada calon-calon berikutnya insya Allah. Untuk budaya positif, materi terakhir kita yaitu segitiga restitusi. Sebelum saya akhiri presentasi saya pada hari ini, karena tadi saya awali dengan pantun, berarti saya akhiri juga dengan pantun ya. Oke, minta cakep-cakepnya atau cantik-cantiknya? Cantik. Nah, Bapak Ibu sudah semangat ini. Masak air. Oke, hari Kamis memungut kerang. Tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga presentasi saya hari ini berkesan. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bapak Ibu guru atas waktunya. Ini testimoninya 2 orang udah 2 orang untuk kelengkapan video. Ibu Harija sebagai guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillah pada hari ini kita menerima materi yang sangat luar biasa dan mungkin sudah pernah juga kita lakukan walaupun mungkin belum sepenuhnya. Ya, mungkin kita tidak menyadari bahwa ternyata itu adalah segitiga restitusi, itu adalah kita sebagai manajer dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Harija. Berkat destinasi hari ini kita menjadi lebih memahami atas apa yang harus kita penuhi terhadap siswa-siswi kita. Saya pikir kalau kita bisa melaksanakan apa yang telah dijelaskan Ibu Harija, insya Allah ke depan siswa-siswi kita akan lebih baik lagi. Alhamdulillah, semoga ke depannya kita bisa tergerak untuk mengikuti program guru penggerak ini, mengikuti jejak dari Ibu Harija. Terima kasih banyak Ibu. Selamat dan sukses. Terima kasih. Oke, refleksi yang kedua terdiri dari Pak Usman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan ini,
kami sebagai guru yang kategori sudah tua-tua, ternyata mereka melakukan selama ini terlalu ego tinggi, selalu memaksakan kehendak apa yang menjadi keinginan kita paksakan ke anak. Ternyata di Merdeka Belajar ini hal itu tidak diperkenankan lagi. Artinya apa? Ya kalau misalnya kita 35 kita punya siswa, maka kita harus memiliki, seorang guru harus memiliki 35 karakter. Ya, inilah mungkin yang menjadi ya salah satu kesan-kesan yang sangat mendalam bagi kami guru-guru yang senior ini, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini atau informasi-informasi seperti ini akan menjadi sesuatu yang harus kita saling berbagi. Ya, karena tuntutan kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka Belajar ini betul-betul merdeka belajar, artinya anak itu diberikan kebebasan karena semua harus terpusat kepada anak, bukan terpusat kepada guru. Guru itu hanya berlaku sebagai motivator atau sebagai manajer. Mungkin ini semacam ya kata-kata dari kami. Kemudian ya kepada teman-teman yang masih muda-muda, silakan berkembangkan dirinya semaksimal mungkin, dan yang masih muda-muda silakan daftar di IGB. Kalau kami sudah tidak bisa lagi ya, daftar baru kita klik, umur Anda sudah di atas 50 tahun. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang berkeyakinan kelas disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Arhaj. Saya sangat senang kepada Ibu Hadice karena kami sangat senang ketika membuat keyakinan kelas dan membuat kami menjadi lebih disiplin lagi. Terima kasih. Halo, nama saya Antin Salim Munira. Saya sangat senang berkeyakinan kelas saling menghormati. Terima kasih. Saya mengatasi kelas 10 distrik B. Saya sangat senang kepada Bu Harice karena Bu Guru tidak menghukum saya atas kesalahan saya bolos. Bu Guru melakukan proses restitusi dengan menasihati saya sehingga saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih. Nama saya Muhammad Rashid, kelas 10 distrik B. Saya sangat senang kepada Bu Harice karena Bu Guru tidak menghukum saya atas kesalahan saya tidak mengerjakan tugas. Bu Guru melakukan proses restitusi dengan menasihati saya sehingga saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih.